Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali menjalankan firman Allah Azza wa Jalla, innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 karakter orang-orang yang tidak akan merugi nanti di hari kiamat adalah mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, lalu kemudian saling menasihati dalam kesabaran. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih limpahkan nikmat iman dan juga Islam di dalam diri kita, sehingga di pertemuan yang kesekian kali ini kita masih dalam kondisi beriman kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari kembali akidah yang benar. Dan kali ini kita sampai di pembahasan tentang nama Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq dan juga Ar-Razik. Ar-Razzaq dan juga Ar-Razik. Setelah sebelumnya kita sempat membahas tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Malikul Malik, yaitu zat yang maha menguasai atau zat yang maha merajai. Taib. Kitabnya. Taib. Dikatakan di sini waqad warada ismu Allahi Ar-Razzaq fi mawadi'a minal Qur'anil Karim. Nama Allah Azza wa Jalla yaitu Ar-Razzaq itu terdapat di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha memberikan rezeki. Di Ar-Razzaq dan juga Ar-Razik ini maknanya sama, yaitu yang maha memberikan rezeki. Kecuali Ar-Razzaq itu bentuk mubalaghah, bentuk sighah mubalaghah. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla dialah zat yang memberikan rezeki, yang memiliki kekuatan dzul quwwatil matin yang sangat kokoh. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wallahu khairur razikin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan wa innallaha lahu khairur razikin. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla niscaya Dia adalah zat yang atau sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi di sini ada dua taukid ya. Yang pertama ada inna, lalu kemudian ada lamu taukid wa innallaha lahu khairur razikin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sebenar-benar sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surah Al-Maidah 114 Allah juga mengatakan warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berikan rezeki kepada kami, sungguhnya engkau maha memberikan rezeki yang paling utama. Dan rezeki dari Allah Azza wa Jalla nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala, itu mencakup semua hal, entah iman kita, entah Islam kita, lalu kemudian nikmat yang kita rasakan saat ini, lalu kemudian segala kelebihan yang kita dapatkan saat ini, itu semua merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikatakan wa warada ismur razik fi sunnatin nabawiyah. Adapun dalam hadis nama Allah Ar-Razik itu terdapat atau disebutkan dalam riwayat Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala, dari hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan ghalat si'ru ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Harga-harga barang di pasar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat naik.
Faqalu, maka para sahabat mengatakan atau ahli pasar mengatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lau sa'arta, duhai kiranya engkau atur harga-harga di pasar atau engkau turunkan harga-harga di pasar. Maka Nabi menjawab, innallahu wal khaliqul qabidul basitur razikul musa'ir. Sungguhnya Allah dialah zat yang menciptakan, lalu kemudian yang menggenggam, membentangkan, memberikan rezeki, juga menetapkan harga. Wa inni la arju an alqa Allah wa la yatlubani wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin dhalamtuha iyyah fi damin wala malin. Dan aku berharap untuk bertemu Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah maupun harta. Dalam hadis ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menyebutkan salah satu di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah Ar-Razik. Dan beliau kaitkan ini dengan permintaan para sahabat ketika mereka minta kenaikan keturunan harga. Jadi ketika harga barang melambung naik, maka para sahabat gelisah. Ini gelisahnya tabi'iyah. Jadi kalau melihat barang naik, sementara penghasilan kita itu saja, maka kita akan gelisah. Kita akan gelisah karena apa? Karena mungkin nggak cukup, karena nanti kira-kira barang malah mengacaukan siklus keuangan kita dan lain sebagainya. Dan dengan mengatakan Allah Ar-Razik, ini menyadarkan kita bahwa saya mau naik seperti apapun, rezeki yang Allah tetapkan untuk kita ya tetap. Dan bahkan kalau barangnya harganya turun semuanya, semua harga turun serempak satu negara misalnya, maka tetap Allah Ar-Razik yang memberikan rezeki kepada kita. Itu kira-kira pesan yang ingin saya disampaikan. Baik. Lalu kemudian fallahu subhanahu war-razzaq ai al-mutakaffil bi arzakil ibad. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah yang Maha memberikan rezeki. Artinya yang bertanggung jawab dalam tanda kutip terhadap rezeki-rezeki hambanya. Mulai dari rezeki kita sebagai seorang manusia, rezeki manusia yang lainnya yang meskipun mereka tidak beriman kepada Allah, rezeki makhluk-makhluk selain manusia, jin, hewan, tumbuhan, semuanya berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Al-qaimu ala kulli nafsin bima yuqimuha min quwwatiha. Dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhannya masing-masing. Min qutiha, maaf. Min qutiha. Dari kebutuhannya semua yang jamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha. Kecuali yang menjamin rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan dabbah di sini berlaku untuk umum. Bukan hanya hewan ternak saja, bukan hanya binatang saja, tapi juga di antaranya manusia. Maka illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Allah juga mengatakan wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batasan, tanpa hitungan sama sekali. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha melapangkan rezeki bagi siapapun yang dia kehendaki. Baik. Ya khaskalna azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa rezeki kita itu di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rezeki kita ini bukan kita yang ngatur. Kita bisa berpenghasilan sekian puluh juta dalam sebulan misalnya. Tapi apakah kita menjamin bahwa sepanjang hayat kita akan demikian adanya? Maka tidak. Yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita miliki saat ini, karena tidak ada yang bisa menjamin rezeki kita sesuai dengan kehendak kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa qad dzakkara subhanahu wa ta'ala ibadahu fi mawadi'a adidatin minal Qur'anil Karim annahu huwa wahdahu raziquhum al-mutakaffilu bi aqwatihim wa arzaqihim. Dan ini yang seringkali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya di dalam banyak tempat dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah sajalah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang nanggung makanan mereka.
dan Allah yang nanggung rezeki masing-masing dari mereka. Jadi masing-masing rezeki dari kita, fulan dapat jatah sekian, fulan yang lain dapat jatah sekian yang lain. Kemudian fulanah dapat jatah sekian, fulanah dapat sekian kali lipat dari fulanah yang pertama dan lain sebagainya. Semua yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa tadhkiru bihadza fil Qur'ani fi maqamaini. Dan peringatan yang seperti ini atau pengingat dari Allah Azza wa Jalla dalam masalah ini di Al-Quran itu ada dua tempat. Yang pertama atau dua jenis. Yang pertama qamut tafadduli wal imtinan. Yang pertama adalah keadaan atau ayat yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla memberikan kelebihan rizki kepada hambanya. Fi maqamit tafadduli wal imtinan. Yang kedua, fi maqami wa maqamid da'wati ila ta'ati wal khairi wal ihsan. Allah menunjukkan dia memberikan rezeki dalam rangka memerintahkan manusia untuk berbuat taat, berbuat kebaikan dan juga berbuat kebajikan. Jadi ada dua macam atau dua model. Famin amsilatil awal, contoh model yang pertama, yaitu Allah Azza wa Jalla menunjukkan dia yang memberikan rezeki di dalam ayat yang tipenya al-imtinan wa tafaddul. Ini menunjukkan Allah yang ngasih kelebihan kepada hambanya. Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Allah ngasih kalian rezeki. Ayat ini konteks awalnya ya menunjukkan kelebihan yang Allah berikan kepada hambanya. Dikasih istri, kemudian dikasih keturunan, kemudian Allah Azza wa Jalla ngasih rezeki dari hal-hal yang baik. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya Allah juga mengatakan dengan model yang sama, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Meskipun yang pertama tadi ayat pertama kalau menurut kami maka masih bisa dimasukkan ke model yang kedua juga. Tapi tidak ada salahnya masuk ke model yang pertama. Ini hanya klasifikasi dalil saja. Klasifikasi dalil saja. Dan ini banyak dilakukan oleh para ulama. Misalnya ketika apa ya contohnya yang lain. Misalnya dalam konteks iman kepada malaikat misalnya. Iman kepada malaikat. Dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah itu jumlahnya banyak sekali. Dan biasanya para ulama mengklasifikasikan. Yang pertama misalnya dalil akan kewajiban untuk beriman kepada malaikat. Tipe yang pertama adalah Allah Azza wa Jalla memasukkan iman kepada malaikat sebagai bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu klasifikasi yang pertama. Klasifikasi yang kedua misalnya Allah Azza wa Jalla memasukkan pengingkaran akan keimanan kepada malaikat itu dimasukkan ke dalam jenis kesesatan yang nyata. Jadi dua jenis dalil. Dan di dalam setiap jenis ada banyak sekali dalil. Jadi dalam rangka meringkas pembahasan, alih-alih menyebutkan semua dalil tanpa urutan, menyebutkan semua dalil tanpa klasifikasi, maka lebih baik dikodifikasi per subtemanya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama. Di antara Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Jadi dalil yang menunjukkan Allah yang maha memberikan rezeki yang pertama ditunjukkan dengan maqamil imtinan wa tafaddul. Ya tunjukkan ketika Allah ngasih karunia kepada hambanya. Dalil yang kedua dari jenis yang pertama, Al-Isra ayat 70, Allah mengatakan yang artinya dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Sama fi halit tafaddul wal imtinan. Jadi Allah menunjukkan dalam ayat ini konteksnya Allah ini ngasih kelebihan loh, karunia loh. Ini menunjukkan Allah ngasih rezeki kepada kita. Berikutnya Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Allah Azza wa Jalla zat yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap, was samaa binaan dan langit sebagai atap, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu kemudian memberikan rupa kepada kalian dan membaguskannya, wa razaqakum minat thayyibat serta memberikan rezeki dari hal-hal yang baik atau dengan hal-hal yang baik. Dzalikumullahu rabbukum, dialah Allah Rabb kalian, fatabarakallahu rabbul alamin.
Maha Maha agung Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta semesta alam. Jadi jenis dalil atau klasifikasi dalil yang pertama. Adapun kelompok yang kedua, contoh-contohnya fa'inal Qur'an al-Karim yaksuru fihi atau yuksiru fihi tadzkirallahi ibadahu bidzalika fi maqami amrihim bil ibadati wa anwa'it ta'ah. Contoh yang kedua, maka dalam Al-Qur'an banyak sekali pengingat Allah Azza wa Jalla, eh, apa namanya, yang menyebutkan Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki, yaitu dalam konteks Allah Allah ngasih perintah kepada hambanya untuk berbuat ketaatan. Nanti kita akan jelaskan melalui ayat-ayatnya insyaallah taala. Di antaranya, wa min dzalika qauluhu ta'ala fi amrihi lahum bitauhid. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan hambanya untuk bertauhid, mengesahkan Allah semata. Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang Allah zat yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap, was samaa binaa, langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, diturunkan dari langit air, fa akhraja bihi minas samarat, kemudian keluar darinya tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Nah, konteks Allah memberikan rezeki di sini disebutkan ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk berbuat ketaatan. Implikasinya, ya karena Allah yang memberikan rezeki, ya kalian harus taat kepada Allah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mirip-mirip ketika direktur ngomong kepada bawahannya, saya ngasih gaji kalian. Ya maka mau nggak mau kalian harus nurut saya. Alih-alih nurut kantor depan kantor kita, ya kalian harus nurut saya. Karena yang ngasih rezeki, yang ngasih gaji, yang ngasih kalian uang setiap bulannya ya saya. Maka kan harus nurut saya. Begitupun ketika Allah mengatakan, Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Semua nikmat yang ada pada kalian, ya Allah yang ngasih rezeki. Maka implikasinya adalah apa? Adalah kalian wajib untuk mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan jadikan apa? Jangan jadikan bagi Allah Azza wa Jalla andad, ya apa? Sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan, sementara kalian mengetahui. Makanya Rasul mengatakan seburuk-buruk dosa yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau jadikan sekutu bagi Allah sementara engkau sadar, engkau tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan engkau. Nah, kita banyak-banyak dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bi min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari mempersekutukanmu sementara aku tahu, dan aku minta ampun kepadamu dari menyekutukanmu yang aku tidak tahu. Baik. Wa qauluhu ta'ala, dan dalam firman yang lainnya di jenis yang kedua ini, ketika Allah Azza wa Jalla membantah kesyirikan, Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum syai'. Ketika Allah ingin membatalkan kesyirikan, membantah para pelaku kesyirikan, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang ngasih rezeki kepada kalian, Allah yang menghidupkan kalian, Allah yang mematikan kalian. Allah yang mematikan kalian kemudian menghidupkan, membangkitkan kalian kembali. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Adakah di antara sekutu-sekutu yang kalian sembah tadi selain Allah Azza wa Jalla itu berbuat hal yang sama? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Azza wa Jalla dan maha tinggi amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka persekutukan. Sini, Sofia, sini. 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 Ini sayang. Iya, bentar ya. Nunggu ibu dulu ya. Sini. Kata Bang Ajar dulu ya. Tapi diem ya. Jangan rame ya. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ardi la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai sekalian manusia, ingatlah nikmat Allah atas kalian.
Adakah hal min khaliqin ghairullah? Adakah apa? Pencipta selain Allah Azza wa Jalla yang berikan rezeki kepada kalian dari bumi maupun dari langit? Terus kemudian apa? Fa anna la ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa anna tu'fakun. Maka kenapa kalian apa? Berpaling. Taib. Sebentar. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla dalam yang menjelaskan perintah untuk bersedekah atau bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Baik sekalian orang-orang yang beriman, infakkanlah atas apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Ini menunjukkan Allah memberikan rezeki. Tapi ditunjukkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk perintah Allah Azza wa Jalla agar berinfak dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebelum datangnya hari yaumul la bai'un fihi wala khullah, yaitu tidak ada jual beli di dalamnya, wala khullatun, dan tidak ada persaudaraan, wala syafa'ah, dan tidak ada pertolongan. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Taib. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla tidak yang menjelaskan tentang perintah untuk bersyukur. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sama ya, antum cari artinya Al-Baqarah 172. Taib. Dan firman Allah Azza wa Jalla ketika Allah melarang dari membunuh anak-anak karena khawatir akan kefakiran, Allah juga menunjukkan dirinya yang Maha memberikan rezeki. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlak, karena khawatir fakir, khawatir miskin, akhirnya anaknya dibunuh, ditelantarkan. Maka yang demikian Allah mengingatkan kita, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami memberikan rezeki kepada mereka, bukan kalian. Bukankah kalian? Wa qauluhu ta'ala fi bayani athari luzumi taqwa, ketika menjelaskan tentang athar atau implikasi dari ketakwaan kepada Allah. Allah mengatakan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa? Allah Azza wa Jalla akan jadikan jalan keluar baginya. Dan ini nyata ikhlaskan. Ini ya nyata. Jadi kalau antum ingin membuktikan, ya buktikan saja. Buktikan saja dengan yakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menempuh sebab yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu rezeki bagi kita, pintu keluar bagi kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan benar tidak disangka-sangka. Tuh. Ayo, gimana? Nutupnya. Oh. Baik. Ikhlaskan azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. Dan juga firman Allah Ta'ala ketika menjelaskan ganjaran terhadap keimanan dan juga amal soleh, Allah mengatakan, iya, ibu, ya itu, ibu, ya, dulu, ya, ibu, mam, cepat, mam, bismillah, mam. Baik. Allah mengatakan, "Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa rizqun karim." Maka orang-orang yang beriman, beramal salih, bagi mereka maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan dari Allah dan rezeki yang mulia. Baik. Baik, berikutnya wa qaulu ta'ala fi dzammi man qala 'alaihi bila ilmin fi babil halal wal haram. Begitupun firman Allah Ta'ala ketika mencela orang-orang yang berkata tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu dalam masalah halal dan haram, yaitu menghalalkan sesuatu tanpa ilmu, mengharamkan sesuatu tanpa ilmu. Ini masuk ke dalam celaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizki. Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Taib. Ini celaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu adzina lakum." Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Qul Allahi adzina lakum. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau am 'alallahi taftarun, atau kalian mengada-ngada saja terhadap Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alakul hakam muslim rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini seolah-olah bukan sebuah celaan, tapi kata-kata yang demikian ini kata-kata yang menghujam.
Bagi mereka yang berusaha untuk berkata sesuatu tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Bahkan para ulama mengatakan yang paling buruk dari dosa kesyirikan adalah apa? Adalah berkata sesuatu tentang Allah Azza wa Jalla tanpa disertai dengan ilmu. Apalagi masalah tafsir dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya masalah tafsir ditanya orang meskipun kita sudah ngaji lama, kalau tidak tahu bilang Allahu alam, saya tidak tahu. Ya, la adri saya tidak tahu. Jadi sering-sering latih lisan kita untuk berkata saya tidak tahu. Wa qauluhu ta'ala fil hathi 'ala sa'i fi talabir rizqil halal. Dan juga firman Allah ketika merintahkan untuk hambanya menempuh atau mencari rezeki yang halal. Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki. Kata Allah Azza wa Jalla, maka jelajahilah seluruh permukaan bumi, wa kulu mir rizki, dan makanlah dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur, dan kalian hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Dan ayat tentang hal ini jumlahnya sangat banyak sekali, dan cukuplah bagi orang yang beriman, orang yang berakal, orang yang cerdas itu apa? Itu hanya cukup satu dalil saja maka cukup bagi mereka. Sementara orang-orang yang akalnya tidak selamat, tidak sehat, maka mereka butuh ribuan dalil, dan itu pun belum menyadarkan mereka bahwa Allah Azza wa Jalla yang Maha memberikan rezeki. Mereka pasti akan ngeyel, malah mosok kita cuma bertakwa saja dapat beri rezeki, padahal rezeki dari Allah tidak melulu apa kita dapat uang banyak, tidak. Kita dihindarkan dari perbuatan dosa yang sebelumnya terpikirkan saja, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Misal kita pengen dapat uang, kita bingung nih caranya. Ini antara hal yang diharamkan atau hal yang halal, tapi kita harus sabar nunggu lama. Kita akhirnya milih jalan dihalalkan meskipun nunggu lama. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu tidak melulu apa? Tidak melulu mungkin selesainya urusan kita, tapi boleh jadi kita lebih legowo, terus kemudian pertolongan Allah datang dengan cara kita terhindar dari perbuatan dosa. Ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ini mindset yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi mungkin ada banyak orang yang saya ini hijrah berusaha menjadi lebih baik, misalnya menghindar dari perusahaan yang riba, menghindar dari bank dan lain sebagainya, kok malah susah hidup saya? Ya berarti mindsetnya keliru. Dikiranya ketika dia sudah keluar dari riba, dia akan mendapatkan banyak harta. Enggak, mindsetnya jangan demikian. Jadi mindsetnya harus diubah. Rezeki kita terhindar dari perbuatan dosa, itu rezeki yang lebih besar dibandingkan rezeki harta. Taib. Wa rizqullahi li ibadihi naw'an. Nah, kita ingat di jenis ini. Rezeki Allah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, itu rizkun amun, rezeki yang umum, yasmulu atau yasmalu bisa. Yasmalu al-birra wal fajir, al-birra wal fajir. Nah, mencakup orang yang bertakwa maupun orang fajir. Mau orangnya begajulan, orangnya sering ke masjid, orangnya sering ke diskotik, semuanya rata. Mendapat rezeki yang umum dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minul wal kafir. Orang iman, orang kafir, ya semuanya dapat rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Wal awwalina wal akhirin, orang yang dahulu dan orang yang terakhir. Wa huwa rizqul abda, ini rezeki yang fisik, rezeki yang lahiriah saja. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang ada di atas muka bumi Allah yang nanggung rezekinya. Allah yang nanggung rezekinya. Orang kafir sekalipun ditanggung oleh Allah rezeki. Tidak mungkin kelewatan. Oh enggak, ini orang kafir. Ini rezekinya bukan dari Allah. Enggak, semua rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka minta kepada sembahan mereka, wahai apa berhala, berikan rezeki dan lain sebagainya, maka ya Pak, yang berikan rezeki sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka ingkar kepada Allah. Wala ya'ni rizqahu subhanahu lil kafiri wa tawsi'atahu alaihi bil amwal wal aulad wa nahwi dzalika ridahu anhu. Dan ini tidak melazimkan orang kafir dikasih rezeki lahiriah seperti ini, entah hartanya banyak, anaknya makmur semuanya. Terus lantas mengatakan, "Oh, Allah ridho kepada mereka." Tidak ada kaitannya antara ridho Allah Azza wa Jalla dengan rezeki yang umum yang Allah kasih kepada setiap hamba. Fa innahu subhanahu yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah itu ngasih dunia ini kepada orang yang dicintai maupun tidak dicintai. Mau kafir mau mukmin dikasih semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Ini orang-orang kafir ngece ini. Kata mereka apa? Kami ini aktsaru amwalan wa auladan. Kami ini secara harta, anak lebih banyak kami dibandingkan mereka orang yang beriman.
Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami tidak diazab. Kami tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, perkataan yang demikian banyak sekali diucapkan oleh orang-orang zaman sekarang. Nah, saya ini tidak sholat sekian puluh hari. Buktinya saya malah mendapatkan rezeki yang banyak. Malah mendapat rezeki yang banyak. Apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Kul, katakan, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah itu lapangkan dan sempitkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak ada kaitannya. Mau kafir, mau beriman, semua di lapangan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Tapi banyak manusia yang tidak tahu. Banyak manusia tidak ngerti tentang hal ini. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sekali-kali bukanlah harta dan anak-anak kalian yang dapat mendekatkan kalian kepada kami sedikit pun illa man amana wa amila sholihan, kecuali mereka yang beriman dan juga beramal soleh. Jadi harta kita, anak kita, pasangan kita, mereka tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya, yang dapat memberikan, yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah apa? Iman dan juga amal soleh kita. Harta dipegang oleh apa? Oleh orang yang kafir, orang yang ingkar, ya tidak jadi apa-apa. Mau dihabiskan semuanya, tidak jadi apa-apa. Kenapa? Ya, karena bukan hartanya yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harta itu menjadi standar indikator kedekatan seorang hamba kepada Allah, maka apa? Orang-orang atau apa? Ulama-ulama salaf kita, pendahulu-pendahulu kita, misalnya mereka orang-orang yang kaya. Nyatanya banyak di antara mereka juga orang-orang fakir, orang yang tidak punya, orang-orang yang hidupnya sangat mepet sekali sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Tidak apa? Tidak berlebih-lebihan dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita mengajak kepada apa? Kepada apa, pemahaman bahwasanya kita tidak perlu kaya, kita tidak perlu berlebihan dalam hal harta dan lain sebagainya. Tidak. Harta di tangan orang yang beriman, bertakwa, menjadi sebuah apa, senjata yang baik bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kita bisa apa? Bisa pergi beribadah haji misalnya, pergi ibadah umroh, terus kemudian dengan harta kita bisa membantu saudara-saudara kita kaum muslimin dan lain sebagainya. Jadi tinggal mindset kita seperti apa. Misal Antuna punya gaji banyak misalnya, kata Allah sudah kerja punya gaji banyak, terus dari hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ribet. Oh, saya ini makin ini dan itu enggak. Ya gunakan harta yang kita punya tadi untuk semaksimal mungkin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kelebihan yang kita punya, kita bisa mengakses buku kapanpun, check out buku kapanpun kita inginkan, kita bisa ikut kelas semahal apapun yang kita inginkan, itu kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka itu memperoleh balasan yang berlipat ganda, jazaa'ud dhi'fi, berlipat ganda bima amilu, dari apa yang mereka perbuat, wa hum fil ghurufati aminun. Dan mereka aman di tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Ta'ala berfirman, ayah sabuna annama numittuhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwasanya apa? Nusari'u lahum fil khairat. Kami berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Jadi kan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sudah lengkap 1400 tahun yang lalu. Tapi gambaran orang-orang yang nentang itu masih ada hingga zaman sekarang. Orang zaman sekarang mengatakan, saya ini tidak perlu sholat, tidak sholat Jumat sekian tahun, santai-santai saja, rezeki saya lancar dan lain sebagainya. Allah mengatakan, ayah sabuna annama numittuhum min mali bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat. Apakah mereka mengira berada dalam kebaikan? Mereka mengira kami berikan kebaikan kalau kami berikan lebihan harta dan juga anak-anak. Balla yash'urun, sekali-kali tidaklah yash'uruna, mereka tidak merasa atau mereka tidak menyadarinya. Begitu firman Allah Azza wa Jalla, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb kalian. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan kemurahan Rabb kalian tidak dapat dihalangi. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din.
lihatlah atau perhatikanlah bagaimana kami memberikan lebihan kepada sebagian di atas sebagian yang lainnya. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Dan kami lebihkan sebagian dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Jadi kita harus ingat kalau kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi kurang dibandingkan yang lain, ingat walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Akhirat itu lebih baik, lebih tinggi derajatnya dan juga lebih tinggi kemuliaannya. Kalau kita berada di rezeki yang baik dibandingkan yang lain, kita sudah berada di rezeki yang Masya Allah, dunia kita dapatkan semuanya. Maka ingat, itu peluang. Sebagaimana kata Nabi SAW, Zahaba ahlu dusuri berujur. Orang-orang yang punya harta, ya mereka berkesempatan untuk apa? Untuk mendapatkan banyak banyak pahala. Jadi syukuri masing-masing kondisi kita. Baik, berikutnya. Walaysa kasratul ata'i fid dunya dalilan ala karamatil abdi indallah. Tidaklah kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla diukur dengan banyaknya harta di dunia. Kama anna qillatahu laisa dalilan ala hawanihi indah. Begitupun rendahnya seorang di hadapan Allah bukan karena rendahnya harta. Allah tidak melihat itu semua. Kalau Allah mengukur kemuliaan dan kerendahan seorang hamba hanya berdasarkan harta saja, itu indikator yang fana sekali. Indikator yang tidak ada harganya. Bahkan Nabi mengatakan sungguhnya dunia ini di sisi Allah Azza wa Jalla ahwanu min janahati al-baita. Sungguhnya apa? Apa namanya? Allah musta'an. Sungguhnya dunia yang lebih hina dibandingkan sayap lebih rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla dibandingkan sayap nyamuk. Jadi tidak ada harganya. Tapi kata Allah Azza wa Jalla, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Kata Allah, adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya, lalu kemudian dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Kemudian kata wa amma idza batalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebagian mereka kalau Rabbnya mengujinya kemudian membatasi rezekinya, maka mereka mengatakan Rabbku menghinakanku. Kalla, sekali-kali tidaklah demikian. Jadi indikatornya bukan karena harta, bukan karena kelebihan urusan dunia dan lain sebagainya. Baik. Baik. Berikutnya, laisa kullu min laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fa huwa karimun aliyya. Maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidaklah setiap hamba yang aku berikan nikmat di dunia itu mulia di sisiku, enggak. Wala kullu man qaddartu alaihi rizqa fa huwa muhanun ladayya. Tidaklah pula orang yang aku berikan ujian balak berupa harta, jadi tidak dikasih harta lebih dibandingkan yang lain, lantas mereka lebih hina enggak? Wa innama al-ghina wal faqru was sa'atu wad dhayyiqu ibtila'un min Allah. Akan tapi semua hal tadi mau apa? Mau cukup, mau miskin, mau lapang, mau sempit, semuanya adalah ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa'amal insanu idza mabtalah. Allah kasih ujian. Terus kemudian yang kedua wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Allah juga mengatakan ibtila semuanya. Jadi bukan kelebihan dikatakan Allah kasih nikmat toh enggak. Tapi Allah mengatakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Ketika manusia diberikan ibtila ujian berupa lebihnya harta, maka mereka mengatakan Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Jadi semua rasa cukup, terus kemudian miskin, lapang, sempit, semuanya ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imtihan, ujian. Liyu'lam asyakiru minal kafir was-sabiru minal jazir. Untuk mengetahui siapa yang bersyukur dari yang kufur dan siapa yang bersabar dari orang yang tidak sabar. Itu jenis rezeki yang pertama. Sementara rezeki yang kedua, rizkun khasun, yaitu rezeki yang khusus. Jadi klasifikasi ini mirip dengan ma'iyah Allah. Ma'iyah Allah ada ma'iyah yang amah, ma'iyah khasah. Ma'iyah amah yaitu penyertaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya, pertolongan Allah kepada hambanya, ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus hanya untuk orang yang beriman, sementara orang yang orang kafir dan lain sebagainya, maka ma'iyah amah. Begitu rezeki. Rezeki yang khusus yaitu apa? Wa warizqul qulubi wa taghdhiyatiha bil ilmi wal iman wa rizqil halal alladzi yu'inu ala salahiddin. Yaitu rezeki hati dan juga santapannya yaitu ilmu, iman, lalu kemudian rezeki yang halal yang bisa
bisa membantu seorang hamba untuk memperbaiki agamanya. Wa hadza khasun bil mu'minina ala maratibihi minhum. Maka ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bihasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu. Sesuai dengan hikmah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yutimmu subhanahu karamatahu lahum. Allah sempurnakan kemuliaan dari Allah untuk mereka. Wa minnahu alaihim bi idkhalihim yaumal qiyamah jannatin na'im. Dan Allah berikan sempurnakan nikmat tadi dengan cara nikmat yang paling sempurna yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa nikmat Allah di dunia ini tidak seberapa dibandingkan nanti kelebihan yang Allah berikan ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Bangun ya. Bangun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allah mengatakan, "Man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada." Barang siapa yang beriman kepada Allah, beramal salih, maka Allah akan masukkan dia ke surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan dia akan kekal selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan Allah telah berbuat baik kepadanya atau memberikan rezeki yang baik kepada dia. Kemudian Allah mengatakan hadza dzikrun wa innal muttaqina la husna ma'ab. Baik, berikutnya. Baik, berikutnya hadza dzikrun wa innal muttaqin la husna ma'ab jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab wa indahum qasiratut tarfi atrab hadza ma tu'aduna liyaumil hisab inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Baik, ikhwaskan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat-ayat ini dari surah Sad ayat 53 sampai 54 Allah Azza wa Jalla gambarkan tentang apa yang Allah janjikan kepada orang-orang apa? Kepada orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla juga beramal saleh. Yaitu bahwasanya bagi orang yang bertakwa la husna ma'ab mereka mendapatkan apa? Tempat kembali yang paling baik, jannati adnin, yaitu surga Aden. Mufattahatan lahumul abwab, yang pintu-pintunya terbuka untuk mereka. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Di dalamnya terdapat buah yang sangat banyak, minum-minuman yang banyak. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Kemudian banyak apa? Banyak apa namanya? Bangunan-bangunan yang megah. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ini yang janjikan Allah Azza wa Jalla pada hari hisab nanti di hari kiamat. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini rezeki dari kami yang tiada habisnya. Baik. Ya sekalian azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah juga memperingatkan hadzara subhana ibadahu minal insyighali bi rizqi dunya. Al-fani an rizqil akhirah al-baqi. Allah peringatkan hambanya jangan terlalu sibuk dari rezeki dunia. Bukan diabaikan ya, bukan diabaikan. Tapi jangan terlalu sibuk. Sampai-sampai menyibukkan dia dari rezeki akhirat. Jadi sibuk nyari duit di dunia tapi lupa dari rezeki akhirat. Mam ibu saya. Nah, ibu. Minta ibu. Mam. Itu ditulang ibu. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin." Apa yang sisi mereka itu akan binasa lenyap. Dan apa yang sisi Allah Azza wa Jalla akan kekal. Jadi kalau kita mikirnya hanya rezeki dunia saja, ingat apa yang kita cari bakal binasa. Bahkan rezeki yang kita kumpulkan sepanjang hayat, misalnya kita punya uang sampai 100 miliar misalnya, dan tidak mungkin habis untuk kita nikmati sendiri. Nanti yang menikmati siapa? Orang-orang setelah kita, anak kita, istri kita. Kalau kemudian ada saudara-saudara kita yang memperebutkan harta waris dari kita dan lain sebagainya, maka tidak akan apa? Tidak akan awet, pasti akan lenyap. Baik. Ikhwasan azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Allah juga mengatakan bal tu'sirunal hayatad dunya
wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan juga lebih kekal. Maka kalau kita suruh milih mana yang lebih enak, milih rezeki dunia atau rezeki akhirat? Ya orang yang berakal, orang yang beriman pasti milih rezeki akhirat. Alias mengedepankan rezeki akhirat. Syukur-syukur kita mendapatkan dua-duanya. Rezeki dunia dapat, rezeki akhirat juga dapat. Apalagi kalau nyari rezeki dunia dengan niatan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi orang yang sehat jelas mereka tidak disibukkan untuk nyari rezeki dunia sehingga mereka lalai dari tujuan penciptaannya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku dan aku tidak menginginkan balasan mereka atau mereka memberikan makan kepadaku. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil atin. Allah yang Maha memberikan rezeki dan Dia memiliki kekuatan yang kokoh. Bal yaj'alu dzalika, kata muallif, bal yaj'alu dzalika sabilan linaili ridallahi wa bulughi jannatin na'im. Kita ini nyari rezeki dunia dalam rangka menyampaikan kita agar kita sampai ke derajat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaib. Yaitu surga Aden yang janjikan untuk hambanya yang beriman. Innahu kana wa'duhu innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sungguhnya janji Allah Azza wa Jalla pasti akan terlaksana. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Tidaklah orang-orang yang surga tadi akan mendengarkan kata-kata yang omong kosong. Jadi kalau di dunia kita sering dengar kata-kata yang omong kosong. Tapi nanti di surga tidak mungkin. Kata-kata sia-sia, omong kosong tidak ada semuanya. Semuanya kata-kata yang berisi keselamatan. Jadi berisi kebaikan dan lain sebagainya. Walahum rizquhum fiha bukrata wa asyiya. Dan ini rezeki siang malam di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi semua nikmat yang kita dambakan nanti akan kita dapatkan di surga Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian tilkal jannatul lati turisu tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa kepada Allah. Dan kuncinya satu, ikhwan. Kuncinya kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu mereka mengatakan apa? Man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Orang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu padahal bukan waktunya, maka dia akan ditimpa keharaman dari mendapatkan hal demikian. Orang yang minum minuman keras di dunia, maka dia tidak akan dapat kesempatan untuk minuman keras di hari kiamat. Begitupun orang yang melepaskan hawa nafsunya kepada lawan jenis, maka dia nggak akan mendapatkan nikmat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu min ibadihil muttaqin. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antara hamba yang bertakwa. Wa awrathana bimannihi wa karamihi jannatin na'im. Innahu tabaraka wa ta'ala sami'un mujib. Dan Allah berikan kita dengan kemuliaan dan kemurahannya, itu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla sami'un mujib. Allah Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menapaki jalan yang baik. Dan jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika tidak ada maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.